Bab 15, Tamu Misterius. Untuk berurusan dengan San Ye bukanlah tugas yang mudah. Untuk mengandalkan penjaga kota dan Feng Feiyun saja tidak akan pernah berhasil, jadi keesokan paginya, Feng Feiyun meninggalkan rumah untuk menemukan sekutu yang kuat. Bangsal Yin Gou kuno dan tinggi perlahan muncul di depan matanya. Hari ini, suasana lingkungan Yin Gou formal dan khusyuk. Ada penjaga lapis baja di kedua sisi patung di pintu depan. 8 orang di sebelah kiri, 8 orang di sebelah kanan, semuanya dengan tombak baja dingin di tangan mereka. Kulit hitam mereka seperti logam, mata mereka berseri-seri dan niat membunuh tidak berbeda dari 2 bungkus binatang buas. Feng Feiyun berdiri di luar gerbang depan, matanya sedikit khawatir, dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran kuat dari 16 penjaga lapis baja seperti benteng yang tak tertembus yang terbuat dari 16 pilar baja. 16 dewa pembunuh ini memblokir pintu, tidak ada yang berani masuk ke dalam bangsal Yin Gou, bahkan satu langkah pun. Benar-benar layak untuk reputasi bangsal Yin Gou. Jika 16 penjaga lapis baja surgawi ini bertarung bersama, maka kekuatan tempur mereka akan sangat hebat, sebanding dengan pasukan yang kuat. Petik 2. Nak, ini adalah pemikirannya, maka kutipannya. Feng Feiyun merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat. Tidak ada yang lemah dalam 16 penjaga lapis baja, tubuh mereka mengeluarkan energi yang tak terlihat, nyamuk yang terbang di udara akan langsung dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun melihat 16 penjaga ini. Tampak jelas bahwa mereka baru saja tiba di kota Spirit State hari ini. Dengan 16 penjaga surgawi yang melindungi bangsal Yin Gou, bahkan jiwa pemberani hanya akan berdiri jauh dan menonton. Hari ini, bangsal Yin Gou agak sepi. Bagian dalamnya anehnya kosong dan dingin. Dini hari, kabut putih masih memenuhi jalanan. Feng Feiyun perlahan berjalan keluar dari kabut putih. Haha, Tuan Muda Feng, bangsal Yin Gou tidak menyambut tamu hari ini, silakan kembali lagi nanti. Manajer Zheng Dongliu melihat Feng Feiyun datang dari jauh. Feng Feiyun bertepuk tangan dan tersenyum. Hari ini, saya punya proposisi besar. Apakah Anda tidak ingin melakukan bisnis, Manajer Zheng? Zheng Dongliu menghela nafas. Tentu saja saya ingin melakukan bisnis, tetapi hari ini, saya memiliki tamu terhormat, dengan mereka di sini, saya tidak bisa melakukan bisnis apapun walaupun saya mau. Feng Feiyun melirik ke 16 penjaga lapis baja dan mengangguk. Sepertinya bangsal Yin Gou benar-benar tidak dapat menerima tamu hari ini. Ke-16 penjaga lapis baja itu dimaksudkan untuk mengawal tamu terhormat. Siapa yang layak mendapat sambutan resmi dari manajer Zheng? Lalu besok, aku akan berkunjung lagi. Meskipun Feng Feiyun kecewa, dia tidak ingin membuatnya sulit. Tuan Muda Feng, harap tunggu sebentar. Zheng Dongliu berdiri di dalam pintu utama bangsal Yin Gou. Tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, sepertinya mendengarkan seseorang berbicara, dengan hormat. Feng Feiyun berhenti, rasa ingin tahunya terguncang. Zheng Dongliu, sebagai manajer bangsal Yin Gou, posisinya di kota negara roh tidak bisa diremehkan. Bahkan San Ye atau Feng Wanpeng, 2 penguasa dominan, hanya akan sejajar dengan manajer. Pada akhirnya, keluarga Yin Gou berada di belakang Zheng Dongliu, tidak ada yang berani menyinggung monster seperti itu. Identitas tamu tidak harus sederhana untuk membuat Zheng Dongliu bertindak dengan hormat. Zheng Dongliu masih membungkuk, dan kemudian dia mengangguk. Beberapa saat kemudian, dia berdiri tegak, mengalihkan pandangannya ke arah Feng Feiyun dan tersenyum. Tuan Muda Feng, kata-kataku sebelumnya salah. Pengusaha harus selalu menghargai bisnis sebagai prioritas pertama. Sepertinya tamu terhormat itu mengatakan sesuatu kepadanya, menyebabkan perubahan hatinya. Namun, kemampuan tamu yang terhormat harus luar biasa. Bahkan dengan budidaya Feng Feiyun saat ini, dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan tamu itu kepada Zheng Dongliu. Lengan Feng Feiyun sedikit berkibar dengan arah angin, dan dia tersenyum. Bisnis saya benar-benar menguntungkan, menghasilkan pot penuh dan sendok penuh. Yang penting adalah apakah manajer Zheng cukup berani. Tidak ada bisnis di dunia yang tidak berani dilakukan oleh bangsal Yin Gou. Zheng Dongliu dengan percaya diri memukuli dadanya dan berkata, Tuan Muda Feng, mari kita masuk ke dalam kamar dalam dan berbicara. Feng Feiyun dengan tenang berjalan di antara 16 penjaga lapis baja dengan sikap acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak bisa merasakan aura membunuh mereka. Dia memasuki ruang dalam bangsal Yin Gou di bawah bimbingan manajer Zheng. Ini bukan pertama kalinya Feng Feiyun ke kamar dalam bangsal Yin Gou.
Di sini sangat sunyi, bahkan seorang pelayan pun tidak ada. Manajer Zeng secara pribadi mengantar tamu yang benar-benar penting ke tempat ini. Feng Feiyun sekarang adalah salah satu tamu terhormat. Feng Feiyun duduk di kursi kayu hitam di sisi kiri. Memegang cangkir batu giok, matanya secara tidak sengaja, atau sengaja, melirik area sekitarnya. Tampaknya tidak ada perubahan besar dibandingkan beberapa hari yang lalu. Di dinding ada lukisan alam kuno, di bawah lukisan itu ada pintu belakang, dan tirai pintu sudah diletakkan. Tampaknya ada seseorang yang duduk di belakang tirai, tetapi tidak ada jejak kehidupan, seolah-olah itu hanya sebuah patung. Ini adalah tamu yang benar-benar terhormat, bahkan Zeng Dongliu harus menghormati orang ini. Ketika mata Feng Feiyun terfokus pada orang di balik tirai, tekanan paksaan yang sangat besar, berat seperti gunung, muncul di hadapannya. Ini adalah tekanan tak terlihat dari tamu, dengan keilahian yang luar biasa. Bang! Di dalam tubuhnya, organ dan tulangnya dikejutkan dan didorong. Itu membuat suara retak aneh, seolah-olah semuanya hancur. Ini hanya energi yang tak terlihat, tapi itu cukup kuat untuk benar-benar menghancurkan Fei Yun tanpa ada kesempatan untuk bertahan. Apakah itu karena dia melihat orang itu sekali dan itu membuat mereka marah, ingin membunuh Fei Yun? Siapapun yang kuat akan memiliki temperamen yang tidak biasa. Watak ahli tua ini terlalu aneh. Budidaya tamu itu terlalu tinggi, jadi itu membuat Feng Feiyun secara alami berpikir bahwa dia adalah seorang ahli tua. Feng Feiyun mempraktikkan Immortal Phoenix Fisik, tubuhnya berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan pembudidaya Realm Spirit tengah lainnya, tetapi sekarang, darahnya mendidih, pembuluh darahnya hampir pecah. Jika dia adalah orang normal, dia akan diperas ke dalam genangan darah berlumpur. Bang! Bayangan kapal roh di telapak tangan kanan Feng Feiyun mulai berputar dengan cepat, aura yang bahkan lebih kuat keluar dari kapal, dan melesat keluar. Ledakan. Tekanan seluruh ruang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah laut yang kasar tiba-tiba menjadi tenang. Di belakang gorden terdengar bunyi ringan, dan sesudahnya, keheningan kembali pulih. Dengan tekanan yang hilang, Feng Feiyun merasa bahwa dia hanya dalam pertempuran yang hebat, jubahnya basah oleh keringat dingin. Jika perahu roh tidak membantu, mungkin dia akan terluka parah oleh tekanan. Ada terlalu banyak tuan di dunia ini. Zeng Dongliu duduk di sisi yang berlawanan, wajahnya masih berisi senyum. Jelas bahwa dia tidak melihat adanya tekanan, dan tidak tahu bahwa Fei Yun dan tamu terhormat sudah memiliki satu putaran pertempuran. Ini Zeng sudah melihat bahwa Tuan Muda Feng adalah orang yang melakukan hal-hal besar, seberapa besar bisnis ini. Kata Zeng Dongliu sambil tersenyum. Feng Yun Fei mengambil napas dalam-dalam, memusatkan pikirannya dan berhenti melihat ke arah tirai, lalu tersenyum. Melakukan bisnis, saya tidak yakin apakah Bangsa Yin Gou siap untuk itu. Setelah kata-kata itu diucapkan, senyum pada Zeng Dongliu segera membeku. Dia berpikir sejenak, lalu dengan anggun berkata, pengembangan bisnis selalu memiliki risiko besar. Ah, risiko besar. Feng Feiyun menjawab, seberapa besar? Zeng Dongliu bertanya lebih lanjut. Satu rumah Blood Eagle. Feng Feiyun dengan kuat mengarahkan pandangannya ke mata Zeng Dongliu. Hei, Zeng Dongliu menarik napas besar, matanya dipenuhi dengan kejutan dan panik, lalu berkata. Anda ingin membunuh San Ye. Tidak hanya San Ye, tapi seluruh geng Eagle Claw. Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan berkata. Aku sudah mendapat perintah militer dari gubernur. Dalam 1 bulan, saya akan memimpin 5.000 penjaga kota untuk menghancurkan Blood Eagle Mansion, membunuh San Ye, dan menghancurkan geng Eagle Claw. 5.000 penjaga kota dapat menghancurkan geng Eagle Claw, tetapi mereka tidak bisa membunuh San Ye. Kata Zeng Dongliu. Feng Feiyun tersenyum. Saya secara alami tidak dapat membunuh San Ye, tetapi Bangsa Yin Gou memiliki begitu banyak tuan. Jika Anda ingin membunuh seorang kultivator yayasan immortal menengah seperti San Ye, mungkin sulit, tetapi sama sekali bukan tidak mungkin. Selama Bangsa Yin Gou mengirim beberapa ahli untuk membunuh San Ye, maka kekayaan yang dikumpulkan oleh geng Cakar Elang semuanya akan menjadi milik Bangsa Yin Gou, saya bahkan tidak akan mengambil koin. Bisnis ini jelas menguntungkan, apakah manajer Zeng berani mengambil bagian? Feng Feiyun, sekali lagi, menekankan pertanyaan itu. Setiap tahun, geng Eagle Claw mengumpulkan lebih dari 50.000 koin emas. Setelah 1 dekade, akumulasi ini jelas merupakan jumlah yang besar, akan aneh jika Zeng Dongliu tidak tergoda. Tetapi untuk membunuh seorang ahli yayasan immortal menengah,
ia harus memobilisasi sejumlah besar ahli. Bisnis besar ini tidak bisa dilakukan hanya dengan perintah Zheng Dongliu. Feng Feiyun memperhatikan bahwa ekspresi wajah Zheng Dongliu terus berubah. Dia tahu manajernya tergoda. Dia tidak peduli tentang uang yang dikumpulkan oleh geng Eagle Claw, dia hanya ingin harta roh kuasi dari tangan San Ye. Zheng Dongliu bangkit dari kursinya dan menuju tirai. Dia berlutut ke lantai dan menundukkan kepalanya. Master, bagaimana Anda melihat ini? Bab 16, Pesta Ulang Tahun. Mata Feiyun, sekali lagi, diproyeksikan ke tirai. Zheng Dongliu memanggil orang ini Tuan, mungkin orang ini adalah seseorang dari eselon atas keluarga Yingou. Jika pihak lain benar-benar anggota peringkat yang lebih tinggi dari keluarga Yingou, maka bahkan jika Feng Wanpeng ada di sini, dia harus berlutut di depan orang ini. Bagaimanapun, keluarga Yingou satu peringkat lebih tinggi dari keluarga Feng. Orang di belakang tirai berdiri, bibir mereka tampak bergerak sedikit dengan lembut, tidak ada suara yang keluar. Kemudian, mereka duduk kembali. Transmisi suara. Orang ini mengumpulkan gelombang suara menjadi transmisi suara, dan mengarahkannya ke telinga Zheng Dongliu. Kultivasi orang ini sangat melebihi harapan Feiyun, pasti seorang master, mungkin lebih tinggi dari Feng Wanpeng dan San Ye. Zheng Dongliu mengangguk, lalu berbalik ke arah Feng Feiyun dan tersenyum. Tuanku, berkata Tuan Muda Feng, terlalu muda, takut kamu tidak akan bisa mengendalikan ribuan orang yang bertarung, dan tidak terlalu percaya diri padamu. Kecuali jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memiliki cukup keberanian, karisma, dan kecerdasan, jika tidak, ini kehilangan uang bisnis, bangsa Yingou pasti tidak akan melakukannya. TL, kalimat aneh, terutama penggunaan rasa takut, tetapi sangat umum bahwa jika Anda menerima penggunaan rasa takut ini, kehidupan saya akan lebih mudah daripada mengubah begitu banyak. Sama dengan Yoda seperti berbicara dalam kalimat terakhir. Feng Feiyun tersenyum. Bagaimana tuanmu ingin aku membuktikannya? Zheng Dongliu mengangguk. Jika kamu bisa menjawab 3 pertanyaan dari tuanku akan secara pribadi membunuh San Ye. Jika tuan secara pribadi bergerak, kematian San Ye pasti. Mata Feng Feiyun berlama-lama di udara dan tersenyum. Senior memiliki retorika seperti itu, sepertinya kemampuan Anda tangguh. Silakan mulai pertanyaan Anda. Orang itu memiliki kultivasi yang tak tertandingi, aura luar biasa, dan semangat pikiran yang kuat. Feng Feiyun berasumsi bahwa itu adalah seorang ahli tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun. Rambut mereka harus putih, jika tidak mungkin untuk mencapai kondisi sumur kuno tanpa gelombang. TL, artinya ahli tidak terganggu oleh apapun, selalu tenang seperti permukaan air di sumur. Tentu saja, ini hanya spekulasi dari Feng Feiyun. Usia tamu yang sebenarnya, dia tidak bisa melihat sampai saat ini. Angin menyebabkan tirai sedikit bergerak, sebuah suara bergema dari dalam. Siluet di balik tirai menjadi lebih halus, yang lain tidak akan bisa melihatnya dengan jelas, atau menentukan usianya. Dia mengenakan jubah putih bersih yang terbuat dari sifon sutra tenun, halus dan elegan, dia memegang kecapi merah di tangan mereka, tetapi tidak memainkannya. Ini adalah wanita tua yang elegan, Feiyun memikirkan hal ini dalam benaknya. Suara mereka sangat serak, seperti angin gurun, kering dan keras. Pertanyaan pertama, anggota geng Eagle Claw dipisahkan di seluruh kota Spirit State. Untuk menghancurkannya sepenuhnya, mereka semua harus berada di tempat yang sama. Bagaimana Anda mengumpulkan beberapa ribu anggota geng bersama? Suara ini terdengar seperti seorang wanita tua di sekitar usia 80. Ada rasa kedewasaan dalam suara yang dalam. Namun, Feiyun menyimpulkan bahwa ini bukan suara aslinya, itu diubah dengan metode khusus. Sisi lain tidak ingin dia tahu identitasnya. Dalam 8 hari lagi, akan menjadi hari ulang tahun San Ye. Kemudian, keseluruhan geng Eagle Claw akan ada di sana, ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menangkap mereka semua. Dia mengangguk, dan melanjutkan. Pertanyaan kedua, anggota geng berjumlah lebih dari 4.000. Bahkan jika mereka tidak terorganisir, untuk membunuh mereka semua, Anda harus membayar mahal. Sudahkah Anda memperhitungkan korban di masa depan dari penjaga kota? Feng Feiyun tersenyum. Tentu saja, saya telah menghitungnya. Jika saya mengambil alih komando, maka korban tidak akan melebihi 100 orang. Apakah tidak akan melebihi 100? Zheng Dongliu menyela. Bahkan di bawah komando 18 Adipati Dinasti Jin, korban tidak hanya 100, Tuan Muda Feng seharusnya tidak membanggakan di depan kehadiran tuanku.
Feng Feiyun menjawab, Feng ini belum pernah sesumbar sebelumnya, jika manajer Zeng tidak mempercayai saya, Anda bisa ikut dengan saya, 8 hari kemudian, ke Blood Eagle Mansion. Zeng Dongliu mengerutkan alisnya. Dengan pengecualian anggota Eagle Hawk, tidak ada yang pernah melangkah masuk ke dalam Blood Eagle Mansion dan berhasil keluar hidup-hidup. Untuk berurusan dengan geng elang-elang, aku harus memasuki rumah elang darah sekali. Feng Feiyun melengkungkan tubuhnya, kata-kata yang jelas memberi kesan sangat percaya diri. Keheningan panjang. Di balik tirai terdengar tepuk tangan lembut, dia tersenyum dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa, di kota negara roh kecil, saya akan bertemu dengan anak laki-laki yang berani. Siapa namamu? Feng Feiyun sangat gembira di hatinya, dan berkata, ini adalah pertanyaan ketiga Anda. Benar, suaranya masih tua dan serak. Nama Feng? Diberi nama Feiyun. Dia berkata, Feng Feiyun, sepertinya keturunan keluarga Feng memang berbakat, nama ini, saya akan ingat. Anda masih muda dan memiliki talenta yang menjanjikan, Anda seharusnya tidak dimakamkan di kota negara roh kecil ini, Anda harus keluar untuk melihat dunia yang lebih luas. Feng Feiyun menjawab, saya percaya bahwa hari itu tidak akan jauh dari sekarang. Ini akan menyimpulkan bisnis kami, bukan untuk hal lain, tapi untuk 3 kata Feng Feiyun, bangsa Yin Gou akan membunuh San Ye untukmu. Kami ingin kekayaan Blood Eagle Mansion, bukan koin kurang. Dia melanjutkan, ini kesepakatannya, setelah 8 hari, akan ada darah di kota negara roh. Setelah bisnis diselesaikan, Feng Feiyun membeli 3 benih darah roh sebelum pergi untuk kembali ke rumah besar, hatinya merasa jauh lebih berani. Dengan bangsal Yin Gou terikat pada keretanya, langkah yang Feng Feiyun telah memutuskan untuk digunakan melawan San Ye telah selesai. Namun, wanita tua itu tidak pernah keluar, dia merasa sangat ingin tahu, apa statusnya. Ketika Feng Feiyun telah pergi, tirai itu dengan lembut diletakkan di samping. Tangan batu giok putih mengulurkan, seolah-olah tangan itu terbuat dari es, seperti teratai biru tanpa cacat, bermekaran di danau. Zeng Dongliu melihat tangan putih bergerak keluar, dia dengan cepat berlutut di tanah dan membenamkan kepalanya dengan keras, hampir menyentuh lantai. Seperti anjing yang setia melihat pemiliknya. Gadis di keluarga Yin Gou ini memiliki posisi yang sangat tinggi, dia tidak berani mengabaikan kelakuannya. Butterfly Air, ikuti dia. Di sini adalah akhiran yang menarik untuk ditambahkan ke nama. Xiao Yu Er adalah contoh, kecuali R sebenarnya bagian dari namanya. Di telapak tangannya yang seperti batu giok, banyak awan putih besar muncul. Awan kabut menyelimuti sekeliling dan mereka berubah menjadi kupu-kupu kristal putih. Pada awalnya, kupu-kupu ini tidak bergerak, tetapi perlahan-lahan mulai hidup. Sayapnya mulai mengepak, dan dari telapak tangannya, ia terbang di luar bangsal Yin Gou dan mengejar Feng Feiyun. Kupu-kupu kristal putih ini dibentuk dengan energi roh. Itu memiliki pikirannya sendiri, sebanding dengan binatang setengah roh. Master, identitas Anda adalah yang tertinggi, untuk orang kecil seperti Feng Feiyun, mengapa menghabiskan 8 hari di kota negara roh? Zeng Dongliu tampak bingung, dan dia dengan rendah hati bertanya. Suara wanita misterius itu tidak lagi serak, tetapi renyah seperti oriole, dan berkata. Orang itu tidak sederhana, dia bahkan bertahan 30% dari aura kursif saya, kultivasinya sangat aneh. Inilah alasan pertama. Kedua, kultivator spirit realm menengah kecil, berani melawan musuh yayasan immortal menengah, mau tak mau aku mengagumi keberaniannya. Jika dia bisa memusnahkan geng Eagle Claw, dan dengan korban tidak mencapai 100, maka dia pasti adalah bakat langka, saya tidak akan ragu untuk berteman dengannya. Zeng Dongliu berkata, jika Feng Feiyun bisa menjadi teman Anda, maka dia akan terkenal di seluruh dunia, naik pangkat akan berada di sekitar sudut. Bahkan jika dia telah berkultivasi selama 8 kehidupan terakhirnya, itu tidak akan menjamin berkat seperti itu. Frasa ini berarti bahwa ia memiliki karma yang baik dari berkultivasi dalam kehidupan masa lalunya. Kultivasi di sini berarti menjadi seorang beku dan melakukan perbuatan baik, bukan kultivasi yang sebenarnya. Zeng Dongliu tahu persis status tuan ini dan betapa sulitnya itu. Bahkan patriark keluarga Feng saat ini harus tunduk kepadanya ketika mereka bertemu, Gubernur Feng Wanpeng di depannya hanya bisa dianggap semut. Kata-katanya cukup untuk memobilisasi 10 juta tentara. Jika Feng Feiyun bisa mendapatkan persetujuannya, maka masa depannya akan hampir tak terbatas. Namun, matanya sangat tinggi,
orang normal tidak bisa mendapatkan rahmat baiknya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 8 hari akan segera berakhir. Feng Feiyun hanya memasuki perkemahan militer penjaga kota sekali. Setelah bertemu dengan wanita tua di bangsal Yingou, dia tahu betapa kurangnya kultivasi pribadinya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah menggunakan benih roh darah untuk meningkatkan kemurnian darahnya. Dia menggunakan total 8 Blood Spirit Seeds dalam 8 hari terakhir. Sekarang, dia bisa menahan potensi benih tanpa harus menggunakan tekanan air di bawah kolam. Darahnya menjadi sedikit lebih gelap, kecepatan aliran darahnya juga meningkat. 8 hari terakhir ini, Feng Feiyun telah datang ke bangsal Yingou 2 kali, tetapi dia tidak melihat wanita tua misterius itu, apalagi 18 penjaga lapis baja surgawi. Feng Feiyun melompat di atas seekor harimau merah tua, memegang kendali dan tertawa. Liu tua, hari ini kita pergi ke perayaan ulang tahun, tidak perlu khawatir. Pengurus rumah tangga Liu mengenakan jubah hitam, tetapi dia tidak terlihat nyaman. Dengan senyum kaku dia berkata, The Blood Eagle Mansion mungkin tempat paling berbahaya di kota Spirit State, tapi aku tidak gugup sedikit pun. Saya hanya khawatir tentang Tuan Muda. 8 hari telah melewati batas 1 bulan, tetapi Anda belum bergerak. Pengurus rumah tangga Liu tidak bisa memprediksi pikiran Feng Feiyun, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Dia jelas bersumpah untuk mengirim San Ye ke surga, tapi sekarang dia akan pergi ke perayaan ulang tahun San Ye dengan meriah, jadi lagu mana yang dia nyanyikan pada akhirnya? TL, berarti apa yang dia pikirkan? Feng Feiyun secara misterius tersenyum dan berkata, mungkin aku akan bergerak malam ini. Pengurus rumah tangga Liu tidak percaya bahwa dia akan bergerak malam ini karena 5.000 penjaga kota tidak dimobilisasi. Apakah dia berencana pergi bersama 100 pelayan untuk membunuh beberapa ribu anggota Eagle Claw? Itu hanya lelucon. 100 pelayan ini hanya membawa hadiah ulang tahun, lusinan gerbong kado bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh beberapa orang, jadi Feng Feiyun membawa 100 pelayan dengan tubuh yang mampu menangani mereka. Ini adalah pertama kalinya Feng Feiyun pergi ke pesta ulang tahun San Ye, jadi dia tentu sangat murah hati. Hadiah ulang tahun termasuk 28 gerbong besar, masing-masing memiliki 4 peti logam besar yang diisi dengan hadiah yang tidak ringan, para pelayan bekerja dengan kejam dan lelah. Feiyun menyanyikan lagu-lagu sambil memimpin kru perkasa ini ke perayaan ulang tahun. Catatan nak, beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Master akan disebut sebagai mereka, atau bentuk jamak lainnya. Ini saya menggunakan bentuk tunggal mereka sebagai jenis kelamin untuk Master seharusnya tidak diketahui sampai tirai diangkat yang memberi Feng Feiyun sekilas tentang dia. Maaf kalau kedengarannya aneh. Bab 17, Formasi Darah Menekan Jiwa. Sebuah kereta putih kuno, yang ada di sekitar sudut, memasuki jalan. Roda digiling terhadap jalan kuno yang terbuat dari kerikil biru, menciptakan suara berulang. Pengemudi itu adalah seorang lelaki tua dengan topi berjilbab hitam di kepalanya. Master, anak Feng Feiyun baru saja pergi. Apakah dia akan bergerak malam ini atau tidak? Zheng Dongliu mengangkat sebagian jilbabnya, memperlihatkan sepasang mata tua. Di gerbong kuno terdengar suara serak. Feng Feiyun sudah dimulai. Apakah sudah dimulai? Zheng Dongliu tampak agak bingung dan bertanya. Tapi 5.000 penjaga kota tidak dimobilisasi, apa yang akan dia gunakan untuk memerangi geng elang? Langkahnya disebut, selama perang, tidak pernah berhenti menipu, 5.000 penjaga kota hanyalah tipuan untuk menipu San Ye. Kekuatan serangan yang sebenarnya adalah 136 pelayan mendorong kereta hadiah. Jika saya tidak salah, 136 pelayan ini dipilih sendiri dari yang terbaik dari elit penjaga kota. Mereka adalah pisau tajam yang mengarah ke jantung geng Eagle Claw. Tuan itu merespons. TL, strategi di Tiongkok. Terjemahan literal adalah War Never Tired the Chafing. Zheng Dongliu masih skeptis dan bertanya. Dia ingin menggunakan 100 orang untuk membunuh seluruh geng Eagle Claw. Apakah Feng Feiyun gila atau tidak? Dia tidak gila sama sekali, 136 elit hanyalah pelopor. Mereka berfungsi sebagai pisau untuk mengganggu geng elang-elang, 5.000 penjaga kota lainnya akan menjadi kekuatan sesungguhnya. Zheng Dongliu menjadi lebih bingung dan berkata, tapi kamu baru saja mengatakan bahwa 5.000 penjaga kota hanyalah tipuan untuk membingungkan San Ye, ditambah, mereka masih berada di barak di luar kota, mereka tidak dimobilisasi. Hehe, tapi kota negara roh memiliki total 10.000 penjaga kota, kemana perginya 5.000 penjaga lainnya?
Tuan itu merespons. Setelah mendengar ucapan itu, hati Zheng Dongliu tiba-tiba melompat, dan berteriak. Mengganti balok dengan kayu busuk. TL, strategi dari 36 strategi Sun Tzu. Datang. Feng Feiyun tidak mengecewakan saya. Saya ingin melihat apakah dia bisa memberi saya kejutan lagi. Tuannya adalah wanita yang sangat cerdas. Segala tindakan dari Feng Feiyun tidak bisa menipu matanya. Zheng Dongliu mengendalikan kereta putih kuno dan perlahan-lahan menuju rumah Blood Eagle. The Blood Eagle Mansion terletak di sebelah timur kota Spirit State, itu dibuat dari menumpuk batu-batu biru, seperti kastil besar. Dinding setinggi 30 kaki memiliki menara dan stasiun pertempuran, seperti benteng yang tak tertembus, pertahanan itu tangguh. Jika Feng Feiyun benar-benar memimpin 5.000 penjaga kota untuk menyerang Blood Eagle Mansion, dia kemungkinan besar tidak akan berhasil melewati pintu sebelum seluruh pasukannya dimusnahkan. Sekarang, matahari telah terbenam di pegunungan barat. Matahari terbenam seperti bunga merah tua di atas puncak di luar kota, menyinari beberapa sinar matahari terakhir. Feng Feiyun melompat turun dari punggung Crimson Tiger dan mendarat dengan kuat di tanah. Dia menyipitkan matanya ke arah gerbang depan, darah di matanya mulai mengalir, seperti banyak sungai kecil. Dengan lembut menghirup udara, seseorang bisa mencium bau darah yang menyengat. Dinding tebal diukir dengan 99 kerangka, masing-masing dari mereka mengerikan. Jika malam hari, tempat ini akan berubah menjadi kastil hantu, hanya menakutkan. Feng Feiyun mengeluarkan 2 jari dan menunjuk ke udara. Matanya menjadi lebih fokus, dan bergumam. Tampak jelas, ini adalah formasi darah penekan jiwa, San Ye benar-benar mampu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sekelompok elang merah raksasa terbang keluar dari Blood Eagle Mansion. Dengan bulu semerah api, paruh mereka memiliki simbol pada mereka dan kaku seperti penjepit baja. Mereka berjumlah sekitar 100 dengan cakar sebesar tangan manusia, mereka terbang langsung dari dinding hijau ke arah gerbong yang dipimpin oleh Feng Feiyun. Siapa Wosh? Mengepakkan sayap-sayap elang darah menyebabkan angin mengaum, itu merobek udara, mereka menangkap 100 pelayan yang membawa hadiah, seperti Raja Wali menangkap seekor ayam kecil, dan membawa mereka semua ke dalam Blood Eagle Mansion. Kemudian, mereka semua menghilang di balik dinding kastil. Yang tersisa hanyalah Feng Feiyun dan pembantu rumah tangga Liu, serta 28 gerbong besar. Ini jelas merupakan pukulan pertama, sepertinya Feng Shuiyu telah menyampaikan pesan kepada San Ye bahwa aku ingin berurusan dengannya. Lalu, bagus sekali, ini semua adalah bagian dari rencana. Wajah Feiyun masih memiliki senyum tipis, dan dia tertawa keras. San Ye adalah orang terkenal, apakah ini keramah tamahan San Ye? Suara serak tua keluar dari mansion, sangat keras dan jauh menjangkau. Ini karena semua hewan naif saya, mereka tidak tahu lebih baik dan menangkap semua pelayan Tuan Feng muda, binatang buas ini terlalu berani. Suara San Ye mencapai hampir setengah dari kota Spirit State. Kultivasinya sangat kuat, masing-masing gelombang suara berubah menjadi lonceng sonik besar, menuju ke Feng Feiyun. Itu seperti badai gila yang datang tanpa pengekangan. Bang! Pengurus rumah tangga Liu tiba-tiba berdiri di depan Feiyun dan mengetuk semua gelombang suara dengan satu kepalan tangan. Masih ada senyum tipis di wajah Feiyun. Dia secara alami memahami ejekan dalam kata-kata San Ye, dan menjawab. Hewan-hewan ini memang sangat berani, San Ye pasti sangat lemah dalam mendisiplinkan harian Anda. Sepertinya saya harus mendisiplinkan mereka di tempat San Ye. Feng Feiyun memberi sinyal kecil dan pembantu rumah tangga Liu menjadi bayangan hitam, terbang menjauh. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di dalam Blood Eagle Mansion. Orang biasa tidak akan bisa melihat bayangannya. Gemuruh. Serangkaian suara keras terjadi serta jeritan elang. Beberapa saat kemudian, lebih dari 100 elang darah menjadi elang mati, bangkai mereka ditumpuk di satu tempat. Pengurus rumah tangga Liu menyeka darah di telapak tangannya dan berdiri di depan Blood Eagle Mansion. Keheningan panjang terjadi. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah lewat, maka suara San Ye beresonansi di udara sekali lagi. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Muda Feng berbeda dari masa lalu, hari ini, sepertinya aku harus melihat dengan sepasang mata yang berbeda. Bos Wu, jangan berlama-lama, pergi membawa hadiah dari Tuan Muda Feng di sini. TL, lihat dengan sepasang mata yang berbeda adalah perkataan dari The Three Kingdoms, yang berarti seseorang telah berubah dan tidak dapat dinilai dengan perspektif lama. Bos Wu, yang hanya memiliki satu tangan,
membawa serta sekelompok pria berotot mengenakan sabuk merah dan keluar dari Blood Eagle Mansion. Mereka dengan dingin menatap Feng Feiyun, lalu tersenyum. Tangan kanannya dipotong oleh pisau tunggal dari Feng Feiyun. Dengan kebencian dan keluhan besar di hatinya, dia ingin merobek otot Feiyun dan menguliti kulitnya. Tentu saja, Feiyun tidak menganggap mereka layak di matanya, dan membiarkan mereka membawa kereta 28 ke dalam Blood Eagle Mansion sambil mengikuti mereka di belakang garis. Master, sepertinya San Ye tidak bodoh, dia telah melihat trik kecil Feng Feiyun. Sekarang dengan 136 elitnya ditangkap, apa yang akan Feng Feiyun lakukan untuk mengalahkan musuh? Zheng Dongliu bermanuver kereta ke hutan kecil di luar Blood Eagle Mansion dan menatap ke kejauhan. Tuannya masih dengan nyaman duduk di gerbong kuno, dan dengan tenang berkata, "Apakah Feng Feiyun memasuki Blood Eagle Mansion?" "Dia baru saja masuk," Zheng Dongliu menjawab. "Dalam 3 Shichen, nama geng Eagle Claw akan dihapus dari kota Spirit State." Kata-kata tuannya disertai dengan senyum. TL, Shichen sama dengan jam Cina kuno menggunakan zodiak, dibagi menjadi 12 jam setiap hari. 1 Shichen sama dengan 2 jam modern. Apa? Zheng Dongliu menganggap dirinya orang yang bijak, tetapi peristiwa yang terjadi di depannya membuatnya merasa seperti orang bodoh. Saat ini, Feng Feiyun tidak memiliki seorang prajurit pun, bagaimana ia bisa menghancurkan ribuan orang dari geng Eagle Claw? Tapi tuan ini tampaknya memiliki perspektif yang sama dengan Feng Feiyun, setiap langkah dari Feng Feiyun tidak disembunyikan darinya. Dia mengangkat tirai, jari-jarinya keluar dari pandangan biasa lagi. Kelima jari halus itu tampak seperti batu giok, seekor kupu-kupu putih terbang kembali dan mendarat di jarinya. Kemudian, itu menjadi seuntai energi roh dan menghilang ke telapak tangannya. TL, ini adalah ungkapan bahasa Mandarin yang jauh lebih puitis, menggambarkan sesuatu yang terlihat seperti batu giok, tapi saya tidak ingin mempercantik bahan mentah untuk membuatnya lebih ramah bahasa Inggris. Sudut bibirnya menyeringai, seolah dia telah mempelajari sesuatu. Sepasang mata yang sangat jernih dan indah, penuh dengan kecerdasan, memandang ke arah Blood Eagle Mansion yang terletak beberapa ribu meter jauhnya. Dia melihat kidarah dari halaman besar mulai bergerak, rune ajaib bola balik. Ini adalah formasi yang diciptakan dari energi roh serta darah. Jarinya membuat simbol kecil, matanya yang cantik menyipit, lalu tersenyum. Jiwa menekan formasi darah, sepertinya Feng Feiyun akan berada dalam masalah besar kali ini. Apa formasi darah penekan jiwa? Pengalaman Zheng Dongliu sangat luas selama bertahun-tahun dan dapat dianggap mengetahui beberapa hal mengenai dunia kultivasi, tetapi ia belum pernah mendengar tentang formasi darah penekan jiwa. Sang master menurunkan tirai, lalu memegangi kecapi merah di tangannya, jari-jarinya dengan lembut menjentikkan senarnya, lalu terdengar suara yang indah. Formasi darah penekan jiwa adalah formasi terlarang dari kuil Shen Luo. Rumor mengatakan bahwa itu membutuhkan 99 perawan pria dan 99 perawan perempuan untuk membuat formasi lengkap. Pola terukir darah membentuk rune, dan kerangka putih menciptakan fondasi. Setelah formasi darah jiwa menekan telah diaktifkan, itu akan membangunkan bis skeleton Soul Beater dari neraka, dan itu akan memanggil pedang skeletal Soul Suppressing. Jika dewa ada di jalan, bunuh dewa; jika Buddha ada di jalan, bunuh dewa. Di seluruh Grand Southern City, hanya 3 atau 5 orang yang bisa menghancurkan formasi darah penekan jiwa ini. Masing-masing dari mereka semua adalah raksasa yang kuat, cukup untuk menakuti 4 arah dan 8 bola. Setelah mendengar pernyataan itu, ekspresi Zheng Dongliu sangat berubah dan berseru. Bahkan binatang roh 1000 tahun dari Kam Taming Taming tidak akan selalu bisa bertarung melawan bis skeletal bis pemakan jiwa, apalagi energi roh dari pedang skeletal penekan jiwa. Kali ini, dengan Feng Feiyun dengan gegabah pergi ke Blood Eagle Mansion, dia pasti akan mati 9 dari 10. TL, asli mentah akan menjadi 10/9 mati. Sayangnya, formasi darah penindasan jiwa ini tidak lengkap. Dengan kultivasi San Ye, dia tidak memiliki kesempatan untuk membentuk formasi darah penindasan jiwa yang nyata. Yang ini hanya sudut dari formasi nyata. Bahkan jika bis skeletonal Soul Eater akan dibangunkan, kekuatan pertempurannya paling banyak 1% dari yang asli, tidak cukup untuk menimbulkan ketakutan. Di dunia ini, sepertinya tidak ada apapun yang bisa disembunyikan dari matanya, bijak dan mendalam, mirip dengan seorang bijak agung bepergian dunia fana. Ketika Feng Feiyun telah melangkah ke Blood Eagle Mansion, Feng Wanpeng, Feng Shuiyu,
dan ahli strategi G semua berdiri di atas dinding kastil, menatap ke arah Blood Eagle Mansion. Feng Shuiyu diam-diam menyeringai dalam benaknya, Feng Feiyun, rumah Blood Eagle akan menjadi kuburanmu. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sudah mengirim berita tentang serangan Anda ke San Ye. Saat Anda masuk ke dalam Blood Eagle Mansion adalah saat di mana Anda melompat lebih dulu ke jaring untuk mencari kematian Anda sendiri. Petik 2. TL, melompat kepala lebih dulu ke dalam jaring adalah ungkapan Cina yang umum. Strategis G dengan lembut mengayunkan kipas bulunya dan mengerutkan alisnya. Anak ini Feng Feiyun terlalu gegabah, bagaimana mungkin dia pergi sendirian ke Blood Eagle Mansion? Bahkan dengan perlindungan pembantu rumah tangga Liu, bagaimana mereka akan melawan seluruh ribuan anggota geng-geng cakar elang? Gerakan catur ini adalah kegagalan. Wajah Feng Wanpeng juga menjadi bermartabat, apakah saya melakukan kesalahan? Aku seharusnya tidak membiarkan dia berurusan dengan geng Eagle Claw. Pada akhirnya, usianya terlalu muda, ditambah lagi, dia tidak berkultivasi. Tidak ada jalan keluar dari bergegas ke Blood Eagle Mansion. Petik 2. Hati Feng Wanpeng dipenuhi dengan penyesalan. Jika San Ye bertekad untuk membunuh Feng Feiyun, maka, bahkan dia, tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Jika Feng Feiyun benar-benar mati di sana, lalu bagaimana dia bisa layak atas nasihat Ibu Feiyun? Memikirkan Ibu Feiyun, Feng Wanpeng mencengkeram erat tangannya dan menggigil. Feiyun, kamu lebih baik tidak mengecewakanku. Bab 18, Lagu yang Menyedihkan Hati. Feng Feiyun perlahan berjalan ke tempat legendaris dan paling berbahaya di dalam kota Spirit State, Blood Eagle Mansion. 28 gerbong besar, dengan peti, telah dibawa oleh Bos Wu, dan mereka dibawa ke halaman belakang. 136 pelayan, yang ditangkap, semuanya diikat ke pilar, dan mereka kehilangan kemampuan untuk bertindak. Feng Feiyun tidak melihat pelayan yang terikat ini, hanya pada San Ye, yang duduk di kamar besar. Rumor mengatakan bahwa San Ye telah hidup melewati 100. Dia memang tua, monster mayat hidup. San Ye duduk dengan nyaman di kursi besar yang terbuat dari gading saat jubah hitam misterius, di tubuhnya, berkibar ditiup angin, pipi kirinya yang luka dan bengkak benar-benar tidak berdarah, dan ini membuatnya tampak seperti hantu di malam hari, sangat suram. Seseorang harus membayar mahal untuk menumbuhkan mata jahat pemulihan surga. Kenapa dia harus mengubah dirinya menjadi seseorang yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu? Kenapa dia repot-repot dengan siksaan seperti itu? Feng Feiyun menghela nafas berat, berdiri, dan dia kemudian berkata, dengan cara yang masuk akal, hari ini seharusnya menjadi hari yang baik untuk merayakan ulang tahun San Ye. Namun, ini cara Anda memperlakukan tamu Anda. Petik 2. Feng Feiyun menunjuk ke arah para pelayan yang telah bertali ke pilar, kata-katanya penuh dengan ketidakpuasan. Keke, pergi menawarkan teh untuk Tuan Muda Feng. Petik 2. San Ye, seolah-olah dia tidak melihat implikasi di balik kata-kata Feiyun, mengenakan senyum penuh perhitungan di wajahnya, dia dengan lembut menyentuh cincin hias hitam di ibu jarinya. Cincin hias hitam memancarkan cahaya hitam, dan, di tubuh, ada 7 kata rahasia kuno yang kecil, seolah-olah ada 7 menyeringai, yang mengeluarkan aura misterius yang mendalam. San Ye telah mencuri cincin hias hitam ini dari kuil Shen Luo, itu adalah harta semu spiritual, dan itu sangat sulit. Bahkan pedang paling tajam pun tidak bisa meninggalkan tanda terkecil di sana, bahkan jika seseorang memasukkannya ke dalam api roh untuk melelehkannya, bentuknya bahkan tidak akan melengkung. 60 tahun yang lalu, karena pencurian cincin roh tak terbatas ini, San Ye harus melarikan diri dari kuil Shen Luo ke kota negara roh, yang berjarak ribuan mil jauhnya. Namun, setelah dia berhasil mencuri cincin roh tak terbatas, dia dipenuhi dengan penyesalan. Cincin roh tak terbatas, di luar kekuatannya yang berkali-kali lebih besar dari harta sihir biasa, tidak memiliki fungsi lain. Itu hanya bisa dianggap sebagai harta kuasi spiritual yang kuat. Hanya karena dia memiliki harta kuasi roh, dia harus bersembunyi dari para ahli kuil Shen Luo selama 60 tahun, itu tidak sepadan. Cincin roh tak terbatas adalah harta karun rahasia dari kuil Shen Luo. Saya pernah mendengar dari sesepuh Shen Luo bahwa asalnya sangat misterius, itu digali dari tanah pemakaman kuno yang penuh dengan bahaya besar, itu tidak bisa sekadar harta karun spiritual. Itu pasti memiliki kemampuan tersembunyi yang belum ku ketahui. Petik 2. San Ye menatap 7 rune kuno di tubuh cincin, dan dia merasa bahwa mata hantu itu juga menatapnya. Jika dia bisa mengetahui kebenaran di balik 7 rune,
maka dia bisa mengungkap rahasia cincin roh tak terbatas. Hatinya tentu berpikir begitu. Mata Feng Feiyun juga memperhatikan ibu jari San Ye pada cincin hitam, dan mengira itu mungkin harta semu spiritual yang ada di tangan San Ye. Efek harta kuasi spiritual sangat kuat, itu harus ditangani dengan hati-hati. Feiyun bertanya-tanya, apakah para ahli dari bangsal Yin Gou belum datang? Feng Feiyun bertindak tenang dan acuh tak acuh, tapi dia mulai khawatir di dalam hatinya. Jika para ahli dari bangsal Yin Gou tidak muncul, maka, keseluruhan strateginya akan sia-sia. Untuk menghadapi tuan seperti San Ye, pengurus rumah tangga Liu tidak cukup. Hari ini adalah hari ulang tahun San Ye, dan figur kepala kota Spirit State seharusnya datang untuk merayakannya, bahkan ketika tirai malam perlahan-lahan diturunkan, tidak ada satupun tamu yang muncul. Hanya Feng Feiyun dan pengurus rumah tangga Liu yang duduk di kamar besar. Pesta itu cukup sepi. Laki-laki berpakaian hitam, dengan ikat pinggang merah di pinggang mereka, berpatroli di aula, tatapan mereka penuh dengan bahaya, seringai mencibir di wajah mereka, dan pedang besar yang memukau dipegang tangan mereka. Angin dingin bertiup, menyebabkan Feng Feiyun menjadi dingin ke tulang. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat sepasang mata serius yang dipenuhi dengan energi jahat dari San Ye. Mata dipenuhi dengan aura jahat, dan terasa mirip dengan pisau berdarah menusuk jiwa Feng Feiyun. Jika itu adalah orang normal, jiwanya pasti sudah hilang dari tatapan ini. Namun, Feng Feiyun membawa jiwa burung phoenix, jiwanya sangat kuat. Bahkan jika kultivasi San Ye 10 kali lebih kuat, dia masih tidak akan dapat merusak jiwa Feiyun. Oh, anak ini sangat aneh. Bahkan mata jahat pemulihan surga saya tidak memiliki efek apapun, mungkinkah dia mengenakan harta spiritual yang dapat menahan tekanan jahat dari mata jahatku? Petik 2. Hati San Ye menjadi lebih waspada. Dia secara alami tidak percaya bahwa Feiyun bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan mata jahat pemulihan surga. Dia berasumsi bahwa dia menggunakan alat eksternal untuk memblokir serangannya yang tak terlihat. Setelah semua, mata jahat pemulihan surga adalah salah satu dari 12 teknik jahat kuil Shen Luo. Meskipun San Ye belum mencapai tahap penyelesaian besar dengan itu, kekuatannya masih luar biasa. Mata San Ye menjadi cerah saat dia bersiap untuk menggunakan kekuatan penuhnya, berniat untuk membunuh dengan matanya. Feng Feiyun secara alami tidak akan menunggu kematiannya, dia berdiri tegak. Dia tidak mundur selangkah pun, tapi dia malah maju. Dengan dua tangan dengan anggun, di belakang punggungnya, dia langsung menuju San Ye dan berkata, San Ye, keramah tamahanmu hari ini telah membuatku sangat kecewa. Mata Feiyun yang jernih dan pupil matanya yang hitam menatap lurus ke belakang ke mata pemulihan surga San Ye, dan dia bahkan tidak mencoba untuk menghindari tatapan tajam, sebagai gantinya, dia tersenyum di wajahnya. Untuk menggunakan mata fana untuk menghadapi mata jahat pemulihan surga. Namun, San Ye tidak bisa tersenyum bahkan jika dia mencoba, ini benar-benar aneh. Bahkan dengan harta roh di tubuhnya, tidak ada cara Feiyun bisa menghentikan mata jahat pemulihan langitnya dalam keadaan sedekat ini di dekatnya. Ditambah lagi, dia bahkan menatap lurus kembali ke surga mata pemulihan surga. Situasi apa ini? Hati San Ye dipenuhi dengan ketakutan. Anak gila ini tidak bisa dibiarkan sendirian, kalau tidak, di masa depan, dia pasti akan menjadi bencana. Bang! Jari-jari San Ye menghancurkan sudut meja, mengubahnya menjadi debu, dan senyum menakutkan muncul di wajahnya yang membusuk. Feng Feiyun, kau dianggap sebagai tamuku. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu alasan Anda ada di sini. Bahkan ayahmu, Feng Wanpeng, tidak akan berani menghancurkan Eagle Hawk Gangku. Namun, kamu, anak kecil kuning, berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikan ini. TL, kuning, Huang Kou, Xiao Er atau anak kecil kuning. Istilah menghina yang berarti orang lain muda dan bodoh. San Ye tiba-tiba berdiri dan memberi isyarat dengan tangannya. Ada 100 pria berpakaian hitam yang datang dari keempat arah, dan semuanya memegang pedang baja hitam yang penuh dengan niat membunuh. Mereka mengepung Feng Feiyun dan pengurus rumah tangga Liu. Pengurus rumah tangga Liu terbang ke atas, dan dia kemudian berdiri di depan Feng Feiyun dalam upaya untuk melindunginya, wajahnya menjadi sangat khusyuk. Ekspresi Feng Feiyun tetap sama, dan dia perlahan melangkah maju dari belakang housekeeper Liu, yang ada di depannya. Wajahnya sedikit tersenyum, dan dia berkata, kamu sudah berusia lebih dari 100 tahun, namun kamu masih tidak bisa menjaga ketenanganmu. Anda tidak harus kehilangan kepala seperti ini. Petik 2.
Feng Feiyun tidak berusaha menyembunyikan senyum menghina di matanya, membuat semua orang yang hadir menyadari betapa berbahaya dirinya. Maksud kamu apa? Mata San Ye menyipit, sebagai firasat buruk terbentuk di benaknya. Ledakan. Sebuah suara yang sangat keras meletus dari Blood Eagle Mansion, bersama dengan kekuatan destruktif yang mampu memusnahkan segalanya. Gemuruh. Bahkan tanah mulai bergetar ketika banyak ledakan memekakkan telinga terjadi. Rumah itu roboh, pilar-pilar melayang, dan api besar pun dimulai. Ini menyebabkan seluruh Blood Eagle Mansion dilalap api lautan. Orang-orang berpakaian hitam dan mendominasi dari sebelumnya semua ketakutan, dan mereka memiliki wajah pucat, mereka melarikan diri di tengah bencana. Ada juga orang-orang dengan tangisan keputusasaan yang menusuk seperti babi yang disembelih. Pada akhirnya, apa yang terjadi? San Ye berteriak keras, tetapi dia masih berdiri di sana, berdiri di tengah-tengah api yang menyebar ketika aura hitam menghabisi wajahnya seperti hantu jahat. San Ye, itu Feng Feiyun menyembunyikan beberapa pasukan elit di dalam 28 gerbong besar, serta beberapa minyak api dan kristal peledak guntur. Sekarang, seluruh Blood Eagle Mansion telah dihancurkan. Petik 2. Bos Wu tersandung dari api, dan dia berlutut di depan San Ye, wajahnya menghitam oleh api, dan sebagian besar rambutnya dibakar. Mulutnya mengembuskan asap, kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa menyedihkan pemandangan itu. Sampah yang tidak berguna. Seluruh tubuh San Ye bergetar karena amarah, dan sebuah telapak tangan surgawi keluar, berubah menjadi awan hitam gelap, merobek-robek Bos Wu berkeping-keping, darah dan daging berserakan di lantai. 28 gerbong besar masing-masing memiliki 4 peti, dan masing-masing peti memiliki 2 orang yang tersembunyi di dalamnya. Dengan demikian, totalnya adalah 224 elit tersembunyi dari penjaga kota. 224 penjaga ini benar-benar elit sejati. Dalam satu tembakan, mereka mematahkan geng Eagle Claw ke inti. Mereka tampaknya memperbaiki jalan-jalan galeri, tetapi mereka benar-benar membuat kemajuan rahasia melalui cencang. TL, strategi oleh Hansin, yang berarti melakukan tipu muslihat yang rumit. Api terus menyebar dan membakar bahkan lebih keras. Dengan cahaya api yang terang, malam itu di kota Spirit State sangat cerah. Dinding Blood Eagle Mansion besar dan dibentengi, bahkan kristal peledak guntur tidak pasti menghancurkannya, itu dulunya adalah benteng yang tak tertembus. Tapi sekarang, itu telah menjadi tempat pemakaman bagi beberapa ribu anggota geng dari Eagle Hawk Gang, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka mencobanya. San Ye tertawa panjang, dan dia mengenakan senyum yang sangat suram, berkata, Feng Feiyun, aku meremehkanmu. Namun, jika Anda ingin membunuh saya khawatir ini tidak cukup berat. Petik 2. Ledakan. San Ye menginjak sekali, dan seluruh tubuhnya terbalik terbang ke langit, langsung ke atas tembok yang tingginya puluhan meter. Dia merentangkan tangannya, dan 2 untai energi roh hitam keluar dari jari-jarinya, seperti 2 matahari hitam raksasa yang melayang di langit. 2 rune surgawi magis dan roh hantu melilit 2 energi roh hitam. Salah satunya adalah Ghost Manual, dan yang lainnya adalah Battle Sword. Petik 2. Itu menciptakan kekuatan mengerikan yang menggerakkan jiwa para penonton. Oh, San Ye ingin mengaktifkan formasi darah penekan jiwa, jika kita membiarkan dia mengaktifkan formasi, kita semua akan mati di sini. Petik 2. Feng Feiyun terbang keluar dari lautan api dengan pedang Crimson Dragon di tangannya, rambutnya berdiri karena marah. Dia menuju ke atas dinding, ingin menghentikan San Ye dari mengaktifkan formasi darah penekan jiwa. Pada saat ini, pengurus rumah tangga Liu sedang berkelahi dengan beberapa ratus pejuang berpakaian hitam, dan perhatiannya tidak dapat dibagi. Feiyun hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saat ini, kultivasi Feiyun berada di tahap spirit realm menengah, di mana satu langkah dapat menempuh 5 zang, hampir ke tahap di mana setiap langkah yang diambilnya akan sama dengan mengambil penerbangan. TL, 1 zang sama dengan pukul 3.33 meter. Setiap langkah dalam penerbangan menggambarkan seseorang yang begitu cepat sehingga perjalanannya seperti terbang. San Ye berdiri di atas tembok yang menjulang setinggi puluhan meter, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dengan kedua tangan terlipat diposisikan di depan dadanya, dia berteriak, formasi darah penekan jiwa, buka. Rambut putihnya berdiri tegak ketika 2 rune magis di tangannya menyatu bersama, menciptakan kekuatan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, dia seperti dewa jahat yang turun.
Dua rune ajaib dan energi roh mereka menjadi kepala manusia yang besar, yang sebesar lubang hitam. Sepertinya itu bisa melahap dunia. Ledakan. Kekuatan itu menjadi 10 kali lebih kuat, seperti tornado liar yang melengking, seperti binatang buas yang meraung, dan seperti lautan luas yang berubah menjadi tsunami. Bahkan bumi mulai terbuka, dan itu menciptakan celah kecil. Seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah. Feng Feiyun tidak dapat bergerak dari tekanan. Dia hanya bisa memasukkan pedangnya ke tanah dan mencengkeramnya dengan kuat sehingga energinya tidak akan menghempaskannya. Tubuh pisau di celah mulai membuat suara, retak dari gesekan saat tubuhnya perlahan didorong ke belakang. San Ye awalnya berada di tahap yayasan immortal menengah, dan itu 3 tahap lebih tinggi dari Feiyun. Ditambah lagi, formasi darah penekan jiwa, memang, memiliki kekuatan untuk memberontak melawan langit. Terlalu kuat, orang tidak bisa menolak. Sebuah lagu yang menyayat hati, hai di mana aku menemukan telinga yang tahu. Seseorang memainkan kecapi, dan suara kecapi yang indah itu menyentuh hati mereka. Suara kecapi keras bergetar dari atas langit, dan menembus langit yang luas, seberkas gelombang sonik datang dari atas seperti bilah tajam. Tubuh San Ye tiba-tiba terkejut dan menjadi tidak bergerak, seolah-olah dia ketakutan. Memotong. Tubuh San Ye terbelah dua seperti ada pedang bermata dua yang tak terlihat yang telah memotongnya dari atas. Darah segar mengalir kemana-mana, menodai dinding merah. Tubuh San Ye jatuh dari dinding ke tanah, dan hancur berkeping-keping. Seorang ahli yayasan immortal menengah meninggal hanya karena satu suara kecapi. Semua orang terkejut. Hanya siapa orang yang akhirnya memainkan kecapi. Pengurus rumah tangga Liu ketakutan. Di kejauhan, Feng Wanpeng juga terkejut. Feng Feiyun, dengan pedang Crimson Dragon di tangannya, juga dipenuhi dengan kejutan. Dia menggosok kedua telapak tangannya yang dingin, memandang ke arah luar rumah elang darah, dan dia berkata, wow, budidaya nenek tua ini benar-benar mengerikan. Itu pasti melampaui ranah Immortal Foundation. Tidak sederhana, benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Ledakan. Tepat ketika Feng Feiyun selesai berbicara, suara runtuh yang keras terjadi. Dinding-dinding batu yang tebal mulai retak, dan kemudian runtuh, menjadi bubuk tebal yang menutupi tanah. Semua orang mengambil napas dingin yang dalam. Suara kecapi ini terlalu luar biasa, itu telah membunuh San Ye, menghancurkan formasi darah penekan jiwa, dan itu telah menghancurkan dinding. Ini adalah kekuatan manusia. Bab 19, Cincin Roh Tak Terbatas. Api di dalam Blood Eagle Mansion melambung ke langit, api berderak, dan tidak diketahui kapan akan padam. Para pelayan, yang semula terikat pada pilar, telah lama diselamatkan dan 5.000 penjaga kota yang membawa spanduk hitam telah lama berada dalam penyergapan di luar mansion. Membunuh. Malam ini adalah malam kematian geng Eagle Claw. Tuan Muda Feng bijak dengan kekuatan surgawi, dia memenggal kepala San Ye, menghancurkan geng Eagle Claw, dan dia melindungi orang-orang dari kejahatan. Petik 2. Parasit akan hilang dari tubuh jika minum campuran 3 megaliter ini. Bunuh mereka tanpa meninggalkan sedikit pun baju besi. ****. 5.000 penjaga kota dihiasi baju besi hitam dengan tombak panjang di tangan, dan mereka mengendarai harimau merah, mereka benar-benar ganas seperti naga hitam yang terbang ke tempat ini. Dimanapun naga hitam bersentuhan, tubuh akan jatuh ke tanah satu persatu. Suara nyanyian mereka mengguncang bumi. Sudah ditentukan bahwa malam ini tidak akan damai, seluruh kota Spirit State diselimuti asap karena menjadi medan perang yang dipenuhi dengan tentara yang memiliki semangat setinggi pelangi. TL, menjelaskan semangat itu sangat tinggi, semangat yang sangat heroik. San Ye sudah mati, dan siapapun yang menyerah akan selamat. Seseorang membawa pakaian berdarah San Ye di atas kepala tombak, dan orang itu berteriak di atas paru-parunya. Anggota geng-geng Eagle Claw, yang sudah takut, menjadi lebih ketakutan, moral mereka benar-benar hancur, dan mereka kehilangan keinginan untuk berperang melawan para penjaga kota. Dalam perang ini, Feng Feiyun tidak perlu membuang terlalu banyak usaha. Meskipun geng Eagle Hawk memiliki beberapa ribu anggota, mereka pada akhirnya hancur. Pertama, dia menggunakan 5.000 penjaga kota yang ditinggalkan di luar kota untuk membingungkan mata San Ye, kemudian dia menyembunyikan sekelompok elit di dalam peti harta karun di atas gerbong hadiah yang dibawa ke Blood Eagle Mansion, seluruh serangan menangkap musuh dengan tangan di belakang punggung mereka, dan dia kemudian menggunakan ahli dari bangsal Yin Go untuk membunuh San Ye dan benar-benar menghancurkan sisa moral musuh.
Mengepung kastil adalah yang kedua, mengepung hati sangat penting. TL, awalnya dari Sun Tzu, diucapkan ulang oleh Ma Su. Membuat musuh kehilangan kepercayaan diri mereka, itu setengah dari pertempuran. Pertempuran sempurna ini telah menunjukkan keberanian Feng Feiyun dan perencanaan yang sangat baik, dia mempertaruhkan dirinya untuk menyusup ke sarang musuh. Menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik perhatian San Ye, ini adalah kunci untuk mengalahkan musuh. Hanya dalam 1 jam, pertempuran telah berakhir. Blood Eagle Mansion ditinggalkan dengan lebih dari 1000 mayat, dan anggota geng yang tersisa semuanya menyerah, mereka dikawal oleh penjaga kota ke penjara kota negara roh. Ketika pertempuran berakhir, Feng Wanpeng, Feng Shuiyu, dan strategis Ge semua bergegas. Sederetan pria berpakaian hitam berjongkok di sepanjang jalan, menandakan penyerahan diri dengan kedua tangan di udara, beberapa ribu orang menyerah. Ini geng Eagle Claw yang selalu meneror rakyat. Feng Shuiyu tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Dia mengepalkan giginya, kedua matanya merah, dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Feng Feiyun hanya idiot, bagaimana dia bisa memiliki strategi seperti itu? Apalagi keberanian seperti itu. Ini benar-benar mustahil. Petik 2. Namun, fakta-fakta itu diletakkan di depannya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Feng Feiyun memang ahli strategi militer. Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan dia jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Saat Feng Feiyun menjadi semakin jenius, Feng Shuiyu merasakan krisis yang lebih besar, matanya bersinar dengan sedikit niat membunuh yang tidak jelas. Dalam beberapa kali, strategis Ge telah menyaksikan kecerdasan dan pertumbuhan sesaat Feng Feiyun. Dalam hatinya, dia sangat gembira, mendesah. Skema yang bagus dan tersembunyi, hati dan pikiran yang kuat, pengepungan kastil, menipu musuh, bahkan saya tidak bisa meletakkan rencana yang begitu sempurna. Gubernur, masa depan Tuan Muda Feng tanpa batas. Jika Tuan Muda berpartisipasi dalam Dewan Besi Strategi Militer, dia pasti akan membuat gelombang besar. Dia akan tiba-tiba terkenal seperti burung phoenix yang terbang di 9 langit. Pikiran Feng Wanpeng, saat ini, bahkan lebih gelisah. Matanya disertai dengan banyak sekali perasaan, dan jari-jarinya mengetuk baju zirahnya berulang kali, dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan dia dengan pahit berkata, Feng Xuan, apakah kamu melihat? Feng Feiyun telah benar-benar dewasa. Jika Anda bisa melihat ini, apakah Anda akan tersenyum sekali saja? Petik 2. Tenggorokan Feng Wanpeng bergerak ke atas dan ke bawah dan matanya yang berair memiliki air mata mengalir dengan bebas, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan yang jelas. Dia terlalu bersemangat. Dia tidak bisa mencoba untuk tidak senang. Malam itu seperti pola sutra halus, menelan seluruh langit dan bumi. Feng Feiyun terbang keluar dari lautan api, melewati tembok tinggi, dan menghilang ke hutan kecil di luar mansion. Di tangannya, ada cincin hias hitam, dan di atasnya ada 6 atau 8 ukiran rune kuno. Nak, ini jelas 7 tetapi penulis menggunakan 6 atau 8 untuk menjadi puitis. Cincin hias hitam diambil dari tangan mayat San Ye. Meskipun itu hanya cincin hias, beratnya lebih dari 10 pound, kerapatan, dibandingkan dengan baja hitam, lebih besar dari puluhan. Harta semu spiritual tidak bisa diremehkan, namun, di luar beban berat, saya tidak bisa merasakan misteri lain yang bisa disembunyikan di dalamnya. Petik 2. Feng Feiyun memegang cincin hias hitam di tangannya, apakah itu menyuntikkan energi roh atau menempatkan darah di atasnya, tidak ada tanda-tanda perubahan. Seolah-olah itu memang kerikil batu biasa. 7 rune kuno ini, cukup misterius. Matanya memperhatikan 7 rune kuno pada tubuh cincin hias, masing-masing kata itu sebesar kaki lalat. Dengan penglihatan orang biasa, orang tidak akan bisa mengidentifikasi kata-kata rahasia ini. Bahkan dengan budidaya Feng Feiyun saat ini, dia hampir tidak bisa melihat mereka, namun, dia tidak bisa mengenali mereka atau artinya. 7 kata rahasia itu benar-benar kuno, seolah-olah mereka adalah 7 simbol dari usia tua. Oh, Feng Feiyun bergumam ringan. Ketika dia meletakkan cincin hias di telapak tangan kanannya, dia merasakan kapal roh, yang tersembunyi di tangannya, menjadi terkejut. Itu mulai melompat-lompat, itu seperti kapal roh telah melompat ke pembuluh darahnya dan memutuskan untuk berjalan-jalan. Mungkin ada hubungan antara cincin roh tak terbatas dan kapal perunggu Azure Spirit. Saat ini, Feiyun sama-sama terkejut dan takut.
Vessel roh itu benar-benar misterius, untuk dapat bergabung dengan tubuh jelas merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh harta karun suci-suci. Jika cincin roh tak terbatas bisa dihubungkan dengan vessel roh, maka itu bukan hanya harta semu spiritual sederhana. Feng Feiyun, penuh kegembiraan, membawa cincin hias ke telapak tangan kanannya, di atas kapal roh, dan peristiwa ajaib terjadi. 7 rune kuno di cincin roh tak terbatas perlahan-lahan berputar seperti mereka adalah 7 ikan yang berenang di sungai. Posh, posh. Dari cincin roh tak terbatas datang kecemerlangan mekar hitam, seolah-olah mereka adalah serangkaian hantu hitam jahat, menyebabkan malam yang gelap menjadi lebih suram dan menyeramkan. Sisa-sisa kapal perunggu Azure Spirit di telapak Fei Yun, yang telah menghilang dalam aliran darahnya, juga memancarkan cahaya biru terang seperti lampu biru surgawi. Aura hitam dan cahaya biru terang muncul pada saat yang sama di dalam telapak Feng Feiyun. HGH, 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 HGGH, HGGH. Petik 2. 7 hantu dari cincin roh tak terbatas tidak akan berhenti terbang. Mereka berubah menjadi berbagai bentuk menjadi 7 gambar misterius, diagram sungai naga dan kuda jantan, 8 trigram bahasa misterius, kuali kuno yang 4, pagoda semangat Netherworld, raja terbang surgawi, perjamuan hantu surgawi, perjamuan hantu-hantu, dan 10.000 lampu. Sangat beruntung bahwa pengetahuan Feng Feiyun sangat luas, kalau tidak, dia akan sangat ketakutan dengan adegan ini. Ketujuh lukisan itu menciptakan tekanan surgawi, dan gagasan di baliknya sangat mendalam. Hanya seutas tenaga sederhana yang akan membuat orang kesulitan bernafas. 7 kata kuno-kuno itu ternyata adalah 7 lukisan yang berbeda, tidak heran mengapa tidak ada yang tahu. Tanpa bantuan kapal roh dalam membangunkan mereka, Feng Feiyun kemungkinan besar tidak akan mampu memecahkan rahasia cincin roh tak terbatas menggunakan seluruh hidupnya. Ledakan. 7 lukisan kuno yang melayang di udara, hancur berkeping-keping. Mereka berubah menjadi helai kecil asap hitam, dan mereka terbang kembali ke cincin roh tak terbatas, mereka menjadi 7 kata rahasia kuno yang terukir di atas cincin. Feng Feiyun tidak punya waktu untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi, di dalam tubuhnya ada satu lagi langit yang pecah dan bumi bergeser. Sisa-sisa kapal roh juga tenggelam ke dalam tubuh dan jejaknya, dari telapak tangan, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, darah Feiyun mendidih karena kegembiraan. Ada cahaya biru di dalam pembuluh darahnya, dan darahnya mulai menjadi hitam pekat seperti tinta, tersembunyi dengan aura bersinar magis, menyebutkan sinar misterius hitam menyilaukan. Ledakan. Dantian Feiyun meledak, jalur roh di dantiannya dengan cepat berkembang, dan energi roh dalam darahnya dengan panik mengalir ke dalam. Di dalam jalur roh, setiap untaian energi roh seperti sungai kecil yang menyatu menjadi laut sebesar sungai kuning. Jalur roh yang menghubungkan jantung ke dantian menyebabkan napasnya meningkat 9 kali dalam rentang waktu yang singkat, seolah-olah air terjun suci telah mengambil alih aliran darahnya. Ini adalah tanda Grand Spirit selesai. Feng Feiyun telah melangkah ke puncak alam roh. Semuanya belum berakhir ketika Bronze Azure Spirit Vessel, yang lebih kecil dibandingkan sebutir beras, terus bergerak melalui aliran darahnya. Setiap putaran penuhnya menggandakan energi roh di dalam tubuh Feng Feiyun. Vessel roh itu seperti kumpulan energi roh baginya. Itu terus mengalir di seluruh sirkulasi Feiyun, kapan akan berhenti tidak diketahui. Budidaya Feng Feiyun terus tumbuh dengan cepat, sedikit demi sedikit meningkat. Jalur roh dalam dantiannya, yang terhubung ke hatinya, juga memiliki perubahan halus baru, perlahan-lahan terkondensasi menjadi bentuk tunas tanaman abadi. Ini adalah proses dari alam roh ke yayasan abadi. Petik 2. Banyak praktisi yang berkultivasi selama beberapa dekade terhalang oleh blokade ini, tetapi Feng Feiyun meminjam kekuatan kapal roh, jadi, mungkin baginya untuk menghancurkan blokade ini. Tubuhnya sekarang akan mulai membentuk fondasi abadi. Begitu fondasi abadi terkondensasi, maka ia akan berada pada langkah pertama menuju jalan kultivasi sejati. Seseorang dapat mempraktikkan banyak metode magis dan sulit dipercaya seperti, pedang mencari target, angin tekanan sabar, 1000 miles melihat mata, semua telinga mendengar, langkah-langkah menginjak air, dan grasp traversing grasp. Begitu seseorang mencapai peringkat yayasan immortal, mereka bisa mendapatkan binatang roh sebagai budak, menggali batu roh misterius, mencari tanaman roh, dan memperbaiki pil roh. Kekuatan seorang kultivator yayasan immortal adalah 10 kali lipat dari seorang kultivator realm spirit. Tingkat kedua dunia kultivasi adalah Immortal Foundation. Immortal Foundation adalah esensi awal untuk menjadi abadi.
Meraih peringkat Immortal Foundation memungkinkan seseorang untuk menjadi gubernur dari satu kota dan mendominasi suatu wilayah, seperti halnya master sejati. Dalam beberapa sekte budidaya, begitu peringkat ini tercapai, seseorang bisa meninggalkan magangnya dan bebas berkeliaran di dunia. Bab 20, Dongfang Jingyue. Orang-orang memiliki yayasan intelijen, jadi orang bijak, orang-orang memiliki yayasan kehidupan, jadi ada kehidupan, orang, bersama dengan kecerdasan dan kehidupan, juga harus memiliki yayasan abadi, untuk menginjakkan kaki di jalan kultivasi. Ini adalah proses yang harus dialami setiap pembudidaya. Mereka harus menyeberangi alam roh untuk memperbaiki yayasan abadi, dan kemudian, mereka harus membangun yayasan surgawi. Alam roh adalah metode pewarisan kultivasi dari seseorang, dengan itu, tubuh menjadi tempat untuk memelihara energi roh. Misalnya, warisan Feng Fei Yun adalah metode kultivasi dari Demon Phoenix Rache, dan realem spiritnya juga realem spirit Phoenix. Adapun metode Feng Wan Peng dan Feng Shui Yu, itu akan menjadi metode Gale yang kuat. Warisan mereka milik keluarga Feng, dan alam spiritual kultivasi mereka adalah alam semangat Gale semangat. Ketika alam roh memiliki energi roh sadar yang cukup, itu akan terbentuk menjadi akar tanaman Immortal Foundation di dantian pembudidaya, menyerap energi roh alami dunia dan tumbuh lebih kuat. Setelah tanaman Immortal Foundation matang, metamorfosis lain akan terjadi, tanaman itu akan berubah menjadi yayasan surgawi. Yayasan surgawi adalah blok bangunan pertama di dunia kultivasi. Setelah yayasan surgawi terbentuk, kultivator kemudian akan dianggap memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, dantiannya akan menjadi sekeras batu. Energi roh akan menjadi terkendali dan tersembunyi, dan bahkan lawan di depannya tidak akan bisa mengenalinya sebagai seorang kultivator. Ini adalah tipe orang yang paling menakutkan. Alam roh, yayasan abadi, dan yayasan surgawi adalah 3 peringkat yang harus dilalui semua pembudidaya, dan setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkatan, awal, menengah, dan puncak. Tentu saja, ada peringkat di atas yayasan surgawi, tetapi para pembudidaya yang termasuk dalam peringkat itu berada di atas dunia fana, bahkan keluarga besar, seperti keluarga Feng yang memerintah satu arah, tidak memiliki banyak orang yang mencapai peringkat seperti itu. Begitu seseorang telah melampaui peringkat yayasan surgawi, umur panjangnya akan di atas 500 tahun, mereka akan mendapatkan teknik supernatural, dan mereka bahkan akan bersaing untuk nasib surga. Bang! Bang! Darah mendidih Feng Fei Yun menjadi hitam seperti tinta, dan untuk waktu yang lama, itu tidak bisa tenang. The Bronze Azure Spirit Vessel melintasi pembuluh darah ke jantung, dan kemudian melewati jalur roh, tanpa henti, ke dantian. Kapal perunggu roh Azure perunggu ini seperti kapal surgawi kuno, tertinggal di langit, di dalam dantian. Dalam cahaya biru memancar, ada banyak warna yang berbeda, dan masing-masing rune dao magis yang saling terkait di atas, itu tampak mitos. 18 pilar baja di atas Bronze Azure Spirit Vessel telah berkarat, dan layar terbuka juga compang camping, jumlah waktu yang telah berlalu tidak diketahui. Bahkan energi roh suci sudah mulai menghilang, menjadi habis. Meski begitu, masih ada kehadiran yang tersisa yang bisa membuat ketakutan masuk ke dalam hati orang-orang, bersinar dalam kecemerlangan abadi. Ini adalah pertama kalinya Feng Fei Yun mengamati kapal roh kuno dengan hati-hati. Ini adalah hal yang mengantarnya dari sungai Yellow Springs, ke tempat ini. Di dalamnya, pasti menjadi misteri yang luar biasa. Dia merasa seperti dikendalikan oleh orang tak dikenal di jalan bengkok ini, dan dia tidak punya pilihan selain mengambil rute ini. Tampaknya, di belakang kapal roh adalah tangan yang tak terlihat, mengubah nasib-nasib Feng Fei Yun, bahkan mengitari aturan alami langit dan bumi agar dia bereinkarnasi dan bergabung dengan jiwa Tuan Muda Feng. Pada akhirnya, tentu saja, ada rahasia tak dikenal yang tersembunyi di balik layar, terselubung bagi semua. Siapa yang bisa memiliki kekuatan gaib seperti itu? Setelah vessel roh perunggu Azure menjadi diam di dantian, energi dunia alami berhenti dengan gila-gilaan masuk, alam roh hampir mencapai yayasan abadi, hanya kehilangan satu langkah. Saya tidak berharap untuk mencapai puncak alam roh begitu cepat. Petik 2. Feng Fei Yun membuka matanya, dan 2 sinar bersinar dari pupil hitamnya, seringai muncul di sudut bibirnya. Setiap level kecil adalah rintangan, dan banyak orang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menerobos level sekecil itu. Bahkan jenius, Feng Shui Yu, telah mengambil 1 tahun untuk menerobos dari realem spiritual menengah ke puncak spirit realem, dan sekarang, dia terjebak di level puncak tanpa bisa mengambil langkah tambahan.
Mempraktikkan Taoisme itu sulit, dan mempraktikkan Taoisme itu pahit. Seseorang harus mampu menahan kesepian, cobaan, dan siksaan agar berhasil dan menjadi seorang kultivator yang bisa terbang melintasi langit dan melintasi bumi. TL, teks mentah digali melalui bumi tetapi kedengarannya kurang keren dalam bahasa Inggris. Feng Feiyun meletakkan cincin hias hitam ke jubahnya, dia berencana untuk meneliti di kemudian hari. Tiba-tiba, lehernya menjadi dingin karena aura dingin yang datang dari atas kepalanya, itu menyebabkan setengah dari tubuhnya membeku. Bahaya, tubuhnya jatuh ke tanah, dan dia bergerak sejauh 20 meter. Ledakan, dari langit yang gelap muncul bayangan hitam, menyebabkan tanah tempat Feng Feiyun berdiri menjadi kawah sedalam 2 meter. Asap dan api mengepul, dedaunan di hutan berserakan di mana-mana. Suara mendesing. Feng Feiyun berbalik. Crimson Dragon Sabre terhunus, dan dengan pisau di tangannya, dia mengarahkan pandangannya ke arah bayangan hitam. Ketika asap sudah hilang, bayangan itu perlahan mulai mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah kereta kuno berwarna putih, ditutupi dengan kristal transparan. Seolah-olah itu adalah berlian yang belum diukir. Ada 9 paku roh di atas kereta, dihiasi dengan kata-kata rahasia, namun, karena langit yang gelap, sulit untuk mengatakan apa kata-kata itu. Pengemudi itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan topi gelap. Feng Feiyun dapat menebak bahwa pria itu sudah tua karena di atas kepalanya ada sebagian rambut putih, mereka kering dan tidak berkilau, dan hanya rambut seorang penatua yang akan memiliki penampilan ini. Kereta kuno ini datang dari langit, tetapi tidak ada binatang terbang yang menemaninya untuk menariknya. Ini berarti pawang itu cukup kuat, dan budidayanya cukup untuk mengendarai energi roh di langit. Pakar seperti itu, bahkan tidak menyebutkan kota Spirit State, tidak akan mudah ditemukan di seluruh wilayah Bailing. Orang tua ini tentu saja tidak memiliki kultivasi seperti itu, jadi orang yang mengendalikan kereta pasti orang misterius di dalamnya. Feng Feiyun memegang pedang secara horizontal meskipun dia tahu betapa tangguh lawannya. Namun, dia tidak takut, hatinya tenang dan siap untuk menyerang kapan saja. Diam lama. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan telinga pengemudi pria tua itu sedikit bergerak. Sepertinya orang di dalam memberitahunya sesuatu. Dia mengangguk, dan perlahan-lahan dia keluar dari kereta kuno, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia kontemplatif menatap Feng Feiyun. Meskipun topi hitamnya menutupi wajahnya, Feng Feiyun merasakan kehadiran yang akrab dari orang tua itu. Orang tua ini yang dia temui sebelumnya. Ini adalah perasaan spiritual, dengan rasa spiritual Phoenix, dia pasti tidak bisa salah. Namun, dia tidak bisa melanjutkan analisisnya. Kereta putih kuno tiba-tiba terbang menjauh dari tanah, dan itu mengarah langsung ke Feng Feiyun, bersama dengan deru angin. Tanpa indikasi, kereta kuno, dengan kecepatan angin, sudut tirai terangkat dan, di dalam, bau manis keluar seperti bau bunga roh bunga yang sedang mekar. Feng Feiyun terus memperhatikan kereta kuno ini, dengan demikian, ketika kereta kuno bergerak, Crimson Dragon Saber-nya juga bergerak. Dua tangan mencengkeram pisau, dan satu serangan di udara. Bilah menembus udara, menciptakan suara. Bang, bang. Petik 2. Ledakan. Hari ini, kultivasi Feiyun telah mencapai puncak alam roh dan kekuatan tangannya luar biasa. Selain itu, dengan ketajaman saber naga Crimson, dia bahkan bisa menghancurkan gerbang baja kokoh kota Spirit State dengan satu serangan. Pemogokan ini juga disertai oleh aura Crimson, serta kekuatan destruktif, yang bertemu dengan oposisi, mirip dengan gunung surgawi, tekanan dari tubuh pisau menyebar ke pegangan, dan itu membuat tangan Feiyun benar-benar mati rasa. Bang, bang. Bilah dan kereta kuno bertabrakan, dan bunga api terbang kemana-mana. Feng Feiyun mengembalikan pedangnya ke punggungnya, tangannya gemetar ke tulang oleh tabrakan, merasakan sakit yang membelah. Siapa kamu? Dan mengapa Anda bergerak melawan saya? Petik 2. Wajah Feng Feiyun dipenuhi amarah. Dia bukan orang yang emosional, mudah dipicu, tetapi lawannya tidak tahu benar dan salah, dan tiba-tiba menyerangnya. Siapapun yang menghadapi situasi seperti itu akan mudah marah sampai-sampai meneriakkan kata-kata kotor kepada ibu orang tersebut. Hanya beberapa hari upaya untuk benar-benar menerobos ke puncak alam roh, Anda memiliki talenta superior seperti itu. Petik 2. Dari kereta kuno terdengar suara tua dan serak. Ah, itu adalah pendahulu dari bangsal Yingou. Suara lawan membuat Feng Feiyun mengenali bahwa itu milik nenek tua dari bangsal Yingou.
Kultivasi nenek tua ini jauh di luar imajinasi karena satu suara kecapi darinya sudah cukup untuk membunuh San Ye. Kekuatannya, dibandingkan dengan Feng Fei Yun saat ini, 100 kali lebih besar, jadi dia tentu saja sangat menghormati dia, pada akhirnya, dia masih seorang nenek tua. Tentu saja, Feng Fei Yun belum pernah melihat wajahnya, dan dia hanya berspekulasi bahwa dia adalah nenek tua, mungkin dia adalah wanita cantik dengan talenta dan rahmat yang tiada taraf. Pendahulu, kekek, sisi lain tampak tidak bahagia dan suaranya agak aneh. Feng Fei Yun tidak bisa menangani suara sinis yang aneh, dan dia berkata, "Jika pendahulunya tidak suka disapa seperti itu, mungkin aku harus memanggilmu wanita tua." Sungguh berani. Feng Fei Yun, tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara? Petik 2. Zheng Dongliu membuka topi hitamnya dan dengan marah berbicara dengan ekspresi marah. Feng Fei Yun tampaknya menduga bahwa itu adalah dia. Tanpa kejutan, dia dengan lembut tersenyum. Saya memanggilnya seorang wanita tua, yaitu untuk memberikan wajahnya sebagai penatua. Jika keluarga Yin Gou ingin menekan saya, tuan muda ini tidak akan mentolerir ini. Petik 2. TL, teks asli disantap alih-alih bertoleransi, harus berupa ungkapan Cina. Dalam kehidupan masa lalu Fei Yun, dia adalah patriark dari Demon Phoenix Rache dan dia telah melihat banyak karakter besar. Jika wanita tua ini tidak memenggal kepala San Ye untuknya, dia tidak akan begitu hormat padanya. Nona muda, tolong hentikan amarahmu, tidak perlu bertengkar dengan playboy dan di sutra putih bodoh ini. Petik 2. Zheng Dongliu sangat khawatir. Dia berlutut langsung ke tanah, dia takut gadis di kereta akan menjadi marah, dan kemudian, konsekuensinya akan menjadi bencana di luar imajinasi. Nona muda sayang, Feng Fei Yun tiba-tiba menjadi terpana. Nenek berusia 80 tahun dipanggil, Nona muda. Ibunya, Zheng Dongliu ini terlalu memuakkan. Feng Fei Yun menganggap dirinya memiliki mental yang cukup, tapi itu tidak cukup kuat untuk memanggil nenek tua seorang wanita muda. Keterampilan menyanjung Zheng Dongliu tidak buruk sama sekali. Feng Fei Yun dengan pahit melihat ke arah lain dan meludah ke tanah. Sekarang, dia benar-benar mual. Tepuk tangan. Tepuk tangan renyah datang dari kereta kuno. Selanjutnya, tangan lembut ramping mengangkat tirai, memperlihatkan lengan putih teratai, dan kemudian sosok ramping dalam jubah putih muncul. Dongfang Jingyue keluar, dan wajahnya ditutupi dengan kerudung putih yang disulam dengan kupu-kupu biru kecil, begitu bersemangat sehingga seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Tangannya yang seperti batu giok memegang kecapi merah, jari-jarinya yang ramping dengan lembut meluncur ke atas dan ke bawah senar. Dengan mata putih jernih dan senyum, menatap Feng Fei Yun seolah sedang memikirkan sesuatu. Ini pasti wanita yang sangat cantik, meskipun kerudung menutupi wajahnya, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Ini benar-benar gadis yang luar biasa, luar dan dalam, dengan suasana suci dan mulia. Identitasnya jelas tidak sederhana, dan aura ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari seorang gadis dari keluarga biasa. Mata Fei Yun melebar, tubuhnya yang kaku menatap Dongfang Jingyue saat dia turun dari kereta kuno. Sepertinya dia melihat hantu, dan tubuhnya mulai bergetar. Tinju terkepalnya tidak bisa membantu untuk tidak membuat suara berderak. Jantungnya terasa seperti dipilin dengan pisau, dan darah di tubuhnya mendidih karena kegembiraan. Bagaimana mungkin ada dua wanita dengan aura serupa di dunia ini? Dongfang Jingyue, di depan matanya, benar-benar menyerupai Sui Yueting seolah-olah mereka berasal dari cetakan yang sama, mereka sama-sama halus dan suci, sama seperti yang lain. Kebencian berfermentasi di dalam hatinya, dengan cepat menjadi banjir besar yang merendam langit, menenggelamkan matanya dan menutupi alasannya. Fei Yun menggiling giginya dengan kuat dan dadanya berkerut karena rasa sakit, dia berteriak keras. Sui Yueting, jangan berpikir bahwa mengenakan kerudung akan membuatku tidak bisa mengenalimu. Cinta dan kebencian kehidupan sebelumnya, dan skor kehidupan ini, hanya akan ada kematian bagi salah satu dari kita. Pelacur, mati untukku. TL, banyak bahasa berbunga-bunga di sini, semoga kedengarannya oke dalam bahasa Inggris. Dongfang Jingyue terkejut oleh teriakan Feng Fei Yun, dan pikirannya sedikit terkejut, dia bisa merasakan kebencian tak berujung dari Feng Fei Yun yang disertai dengan kesedihan dan kesedihan. Seberapa besar seseorang harus membenci seseorang untuk memiliki perasaan yang tak terlupakan, kehilangan akal sepenuhnya. Tapi, siapa Sui Yueting? Dongfang Yingjue, dengan jiwa abadi dan tulang-tulang Dao,
Memusatkan tatapannya seperti seorang dewi yang turun ke dunia fana, hatinya dipenuhi dengan kebingungan, mengapa kebencian Feng Fei Yun diarahkan kepadanya. TL, kalimat pertama tidak berarti bahwa ia adalah abadi yang sebenarnya, itu hanya deskripsi tentang betapa salehnya ia muncul. Angin yang diciptakan dari pukulan Fei Yun seperti pedang, langsung menuju ke arahnya. Ledakan. Dongfang Jingyue mengangkat matanya yang indah, dia tidak bereaksi terhadap serangan Feng Fei Yun yang mempertaruhkan kematian. Satu kepalan terhubung, lalu yang lain dari kanan, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Kecapi di tangannya ditendang jauh oleh Feng Fei Yun. Ini pertama terlalu tak terduga, dan bahkan menyebabkan rahang Zheng Dongliu jatuh ke lantai. Ini sudah berakhir, sudah berakhir. Bencana besar telah terjadi. Bab 21, tidak ada jalan menuju langit, pintu juga tidak menuju bumi. Jika seorang pria mati di tangan wanita favorit mereka, maka semua cinta orang itu akan berubah menjadi kebencian. Feng Fei Yun awalnya berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Sui Yueting lagi, dalam hidup ini, tapi dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi begitu cepat. Pemandangan ini hampir identik dengan pertemuan mereka sebelumnya. Sui Yueting mengendarai kereta harum bulan kuno, dan terbang turun dari langit dengan lembut. Dia menyingkirkan tirai kereta, dari kereta harum, dia turun dengan lembut, dan dia berdiri di depannya. Matanya yang lebar dan bundar berbentuk almond seperti bulan yang cerah dan indah. Pada saat itu, Feng Fei Yun merasakan bahwa, untuk pertama kalinya, dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dongfang Jingyue juga sama, imajinasi di mata mereka sama, temperamen mereka juga sama, dan setiap inci mata mereka atau masing-masing bulu mata mereka persis sama. Hati Fei Yun diliputi cinta yang kuat dan kebencian terhadap Sui Yueting. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu histeris ketika melihat Dongfang Jingyue, atau, dalam hal ini, mengenali orang yang salah. Dia tahu begitu Dongfang Jingyue mulai memburunya, tidak akan ada jalan ke langit atau pintu ke bumi untuknya. Feng Fei Yun harus melarikan diri selama 3 hari 3 malam, bahkan matanya belum tertutup, kakinya, terutama, tidak pernah berhenti bahkan sedikit pun, dan saat ini, dia lelah, mengantuk, haus, dan lapar, namun, dia masih tidak bisa berhenti. Dongfang Jingyue benar-benar tepat di belakangnya, dan begitu dia berhenti, kemungkinan dia akan menyusul. Begitu dia menyusul, Feng Fei Yun takut bahwa dia akan mati di tangan seorang wanita sekali lagi, ini akan menjadi hal yang memalukan. Selama 3 hari terakhir, Feng Fei Yun melarikan diri siang dan malam, tanpa istirahat. Dengan kecepatan kakinya, kemungkinan dia telah berlari lebih dari 1000 mil. Orang biasa tidak akan pernah bisa mengejarnya, tetapi Dongfang Jingyue bukan orang biasa, dia telah mengolah Thousand Miles Seeing Eyes, dan dia bisa menyalurkan energi rohnya untuk melihat sejauh ribuan mil. Bahkan jika dua semut bertarung ribuan mil jauhnya, itu tidak akan luput dari matanya. Brengsek, kepribadian wanita ini berubah bahkan lebih cepat daripada membalik halaman menjadi buku. Saya tidak ingin salah mengira dia sebagai orang yang berbeda, saya tidak ingin meninju kepalanya, saya tidak ingin menyebutnya pelacur, dan saya tidak ingin melakukan apapun. Siapa yang harus disalahkan untuknya dan Sui Yueting yang begitu mirip? Petik 2. Feng Fei Yun tidak tahu kemana dia melarikan diri, tapi dia tahu itu berada di luar batas kota negara roh, ada puncak gunung bersalju dan di depan matanya, ada sungai besar yang mengalir deras. Mengejar suara air, Feng Fei Yun pergi ke tepi sungai, melihat bayangannya di dalam air tidak tertahankan karena tidak ada perbedaan yang dapat dibedakan dari seorang pengemis. Dia hampir tidak percaya bahwa orang ini adalah dia. Melarikan diri di jalan selama 3 hari telah membuat pakaian mewah Feng Fei Yun menjadi acak-acakan, dan rambutnya yang diikat tumpah, kusut, penuh debu dan dedaunan. Sepatu bot emas berukir di kakinya telah hilang selama waktu yang tidak diketahui, dan wajahnya yang tampan yang luar biasa sekarang ditutupi dengan tanah dan lumpur hitam, seolah-olah dia baru saja keluar dari lubang. Dentang-dentang, Feng Fei Yun melempar pedang Crimson Dragon ke samping, lalu berjongkok di tanah. Dia menggenggam sebuah telapak penuh air dari sungai, dengan gila minum darinya, dan kemudian dia membersihkan kotoran dari wajahnya. Dia kemudian mengambil Crimson Dragon Saber dan berdiri tegak. Saat ini, malam sudah gelap, air berkabut di atas sungai itu lebar, dan segumpal asap biru yang naik dari sungai membuat orang lain sulit melihat sisi lain. 1. Suara mendesing. Angin menebas yang jelas terdengar dari langit di atas, dan, meskipun masih 100 mil jauhnya,
itu bisa terdengar bersamaan dengan niat membunuh, ini menyebabkan atmosfer tiba-tiba menjadi sedingin es. Pelat batu giok bundar dari bulan, di atas gunung, memancarkan cahaya cemerlang berkilau. Tidak, ini bukan sinar bulan, ini adalah cermin yang terbang di udara. Cermin roh Haotian. Dongfang Jingyue menyusul. Petik 2. Ini adalah cermin dari peringkat harta karun roh, dan cahaya itu adalah teknik roh yang digunakan oleh Dongfang Jingyue. Begitu cahaya cermin mencapai dia akan segera diberitahu tentang keberadaan Fei Yun. Bahkan jika seseorang melarikan diri ribuan mil jauhnya, dia masih bisa menyusul. Ini adalah alasan mengapa Feng Fei Yun tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari perburuan Dongfang Jingyue. Menghadapi Haotian Spirit Mirror ini menyumbang alasan besar. Ini adalah harta roh asli yang memiliki perasaan tersendiri. Satu harta roh bisa membunuh lawan, itu bisa menyapu tinggi, rendah, dan keempat arah sekali harta roh sepenuhnya dibangunkan. Kemudian, dengan satu pukulan darinya, itu bisa menghancurkan kota kuno dengan beberapa ratus ribu orang. Dongfang Jingyue berdiri di atas puncak putih yang tertutup salju. Tangannya membawa kecapi merahnya, jubah putihnya dengan lembut melayang-layang, jari-jarinya yang ramping dengan lembut bergerak, dan, dari situ, muncul banyak helai energi roh putih yang membuat kekuatan cermin roh Haotian terbangun sedikit lebih. 2. Meskipun itu hanya sedikit dari sisa cermin yang sebenarnya, itu sudah cukup untuk mengalahkan binatang buas dan menyebabkan mereka berlutut, ikan-ikan berenang membeku di sungai. Ini adalah kekuatan harta roh, meskipun itu hanya jejak, itu masih bisa menghancurkan gunung dan menekan puluhan ribu keberadaan agar tidak bergerak. Apa yang terjadi? Saya memimpin orang untuk menghancurkan geng Eagle Claw. Aku harus menjadi pahlawan kota negara roh. Pemuda heroik yang diantisipasi, menjadi salah satu dari 10 pemuda berprestasi di seluruh Grand Southern City. Keke, semua gelar ini harus menjadi milikku. Namun, sayangnya saya mengacaukan Dongfang Jingyue. Kali ini, saya punya rumah yang tidak bisa saya kembalikan. Tampaknya saya hanya bisa memenuhi tujuan saya di sudut dunia yang jauh. Petik 2. Dongfang Jingyue adalah karakter besar keluarga Yin Gou, dan keluarga Yin Gou adalah salah satu dari 4 keluarga besar dinasti Jin. Bercinta dengan keluarga Yin Gou seperti mengacaukan Raja Neraka. 3. Keluarga Feng kuat, tetapi hanya bisa memerintah di kota Grand Southern. Pada dasarnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yin Gou. Jika Feng Fei Yun ingin kembali ke keluarga Feng untuk mencari suaka, maka, sederhananya, omong kosong konyol, ocehan orang gila. 4. Setelah keluarga Yin Gou mulai menekan, maka mungkin, eselon atas dari keluarga Feng akan mengirim para ahli untuk berburu Feng Fei Yun. Bagaimanapun, generasi tua keluarga Feng tidak akan berani menyinggung keluarga Yin Gou. Bagi mereka, mengorbankan seorang anak kecil untuk menyenangkan keluarga Yin Gou sepenuhnya bisa dilakukan. Selain itu, kultivasi pribadi Dongfang Jingyue sudah sangat kuat, dan ujung jarinya saja sudah cukup untuk memusnahkan semua ahli Immortal Foundation. Jika dia tidak linglung pada saat itu, maka tidak mungkin bagi Feng Fei Yun untuk memukulnya ke tanah. Ini benar-benar memalukan, untuk dipukuli ke tanah oleh tuan muda hedonistik di puncak pangkat Spirit Realm. Meskipun emosi Dongfang Jingyue telah melihat melalui dao yang mendalam, dia masih marah sampai hampir muntah darah. Dia bersumpah pada hidupnya untuk menghancurkan Feng Fei Yun yang tak tahu malu ini, hanya ini yang akan membuat rasa malu di hatinya dibersihkan. Di dunia kultivasi, ada 2 hal yang bisa mengubah teman menjadi musuh dalam sekejap mata, satu bermanfaat, dan yang lainnya muka. Selama seseorang memiliki ketenaran, mereka menganggap wajah mereka lebih penting daripada kehidupan mereka, semakin tinggi ketenaran, semakin berharga wajah mereka. Meskipun Dongfang Jingyue tidak begitu peduli dengan reputasinya, tetapi dipukul kepalanya oleh Feng Fei Yun tanpa alasan yang sah sudah cukup untuk membuatnya marah. Cermin roh Haotian tergantung di langit. Itu terbang tinggi di udara, seperti bulan, memancarkan cahaya melalui area dalam radius 100 mil, cerah seperti pada siang hari. Feng Fei Yun tahu untuk tidak disinai oleh cermin roh Haotian apapun yang terjadi. Ketika cahaya cermin roh turun, dia segera melompat ke sungai, menciptakan percikan besar bergelembung. Dia kemudian tenggelam ke dasar sungai yang tulangnya sangat dingin. Guyuran, tubuhnya benar-benar menghilang di air. Poosh! Bayangan putih yang indah turun dari langit, berdiri di atas rerumputan hijau di sebelah tepi sungai. Satu tangan memegang kecapi merah cerah, dan tangan lainnya memegang Haotian Spirit Mirror.
Dia menatap dengan ama aliran sungai yang mengalir dengan mata yang dingin. Dongfang Jingyue berkibar di langit malam, seperti sayap kupu-kupu putih, sementara dia membuat suara melolong dingin. Feng Feiyun, kamu tidak akan lolos dengan ini. Sebelum Dongfang Jingyue memperhatikan bahwa Feng Feiyun adalah orang yang berbakat, dia ingin membawanya di bawah komandonya, namun, setelah kecelakaan besar yang tak terduga, hati Dongfang Jingyue memandangnya dengan jijik. Dia hanya ingin memotong-motong tubuhnya menjadi 10.000 keping. Sosoknya yang tinggi ramping itu feminin, melayang-layang di langit di atas sungai berkabut yang lebar. Dia berjalan, langkah kaki, tampak santai, tetapi dia, dengan setiap langkah, membawanya selusin Zhang 5, dia mistis, dan dia memancarkan perasaan keindahan yang tak terbatas. Ini adalah teknik, Water Treading Steps. Bahkan para pendahulu ahli yang telah berkultivasi seumur hidup tidak perlu bisa mencapai tahap seperti itu. Dongfang Jingyue dianggap sebagai talenta tertinggi mutlak dalam generasi muda. Adapun seseorang seperti Feng Shuiyu, sampah semacam ini bahkan tidak akan cocok dengan sehelai rambut di tubuhnya. Sungai besar yang melintasi seluruh kota Grand Southern ini dinamai Sungai Tongliang. Itu juga sungai terbesar dari dinasti Jin, itu berlari melalui 9 kabupaten, dan panjangnya 80.000 li. Bahkan di bagian tersempitnya, lebarnya lebih dari 10 mil, dan sisi lain sungai tidak terlihat. Sungai Tongliang, di bawah tirai malam, seperti naga melingkar. Ombak tak berujung mengeluarkan raungan naga yang marah. Ombak yang menerpa tepian sungai membuat percikan. Sebuah bayangan hitam muncul dari air, dan perlahan-lahan merangkak ke pantai. Setelah pengalaman ini, itu sepenuhnya menunjukkan bahwa lebih baik untuk tidak menyinggung wanita di masa depan. Petik 2. Feng Feiyun menyalurkan energi roh di tubuhnya, mengeringkan pakaian basah di tubuhnya. Dia sangat gembira. Jika dia setengah langkah terlambat melarikan diri sebelumnya, mungkin Dongfang Jingyue akan menyusul. Kultivasi wanita ini terlalu tinggi, dan di atas itu, dia juga memiliki harta roh. Bahkan para pendahulu dari generasi terakhir kemungkinan besar akan dikalahkan olehnya menjadi banyak potongan kecil. Sepertinya aku harus dengan cepat mengekstrak energi roh dan hati nurani roh dari pedang naga Crimson dan memasukkannya ke dalam cincin roh tak terbatas, mengubahnya menjadi harta spiritual. Selama saya memiliki harta roh di tangan saya, maka mungkin ada kemungkinan saya bisa menantang Dongfang Jingyue. Petik 2. Feng Feiyun memiliki pemikiran ini. Namun, Dongfang Jingyue tidak memberinya kesempatan untuk memperbaiki harta rohnya. Cermin Haotian, sekali lagi, naik ke langit seperti bulan yang cerah. Dia datang lagi. Wanita ini tidak keberatan kelelahan, dia telah kehilangan akalnya. Petik 2. Feng Feiyun menginjak kakinya 2 kali, dan dia kemudian bersembunyi di pohon-pohon, melarikan diri di sepanjang tepi sungai, dan melarikan diri lebih dari 10 mil jauhnya. Di sungai yang lebar, tiba-tiba terdengar suara manusia yang nyaring dan jernih. Ada juga lentera hijau yang menyala terang di tengah sungai. Itu adalah kapal merah yang terbuat dari baja, panjangnya beberapa ratus sang, dan menjulang sekitar 18 sang. Perlahan-lahan, itu bergerak di atas permukaan sungai. Di atas kapal besar ada banyak lentera, dan di lentera ada 2 kata besar, Feng Tian. 7. Sementara lentera bersinar cemerlang seperti api liar, di atas kapal itu bernyanyi dan menari dengan gembira, orang bisa samar-samar mendengar suara kecapi serta lonceng beresonansi bersama, menyebabkan penonton tidak bisa tidak memikirkan tipe orang pemilik kapal besar ini. Feng Feiyun berhenti berlari untuk hidupnya, dan dia menatap tajam ke kapal besar di tengah sungai, wajahnya memiliki ekspresi bahagia. Kurung siku buka.